Orang cerdas tidak hanya menyaring ucapan, tetapi mereka juga menyempurnakan pikiran. Mari kita dalami 12 prinsip yang akan membantu Anda menumbuhkan ketahanan, rasa hormat, dan hubungan yang lebih mendalam. Kata-kata kita tidak hanya membentuk persepsi orang lain tentang kita, tetapi juga membentuk cara kita memandang dunia. Siap untuk mengubah cara Anda berinteraksi dengan sekitar Anda? Mari kita bahas 12 hal yang tidak pernah dikatakan oleh orang cerdas yang akan membantu Anda tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berempati. Dengan kata-kata yang tepat, kita dapat membangun jembatan, bukan tembok. Yang pertama, gosip dan menyebarkan rumor. Gosip adalah racun yang perlahan-lahan menggerogoti tatanan sosial. Ia bagaikan api kecil yang jika dibiarkan menyala, dapat membakar habis kepercayaan dan hubungan yang telah lama terjalin. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, sebelum kamu berbicara, tanyakan pada dirimu, apakah kata-kataku benar, apakah itu baik, dan apakah itu perlu? Orang cerdas memahami bahwa setiap kata yang diucapkan memiliki kekuatan yang dahsyat, baik untuk membangun maupun menghancurkan. Dengan menghindari gosip, kita memilih untuk menjadi penjaga perdamaian, bukan penyebar perpecahan. Memilih untuk tidak ikut serta dalam gosip adalah sebuah tindakan keberanian. Ini berarti melawan dorongan alami manusia untuk ingin tahu dan berkomentar tentang kehidupan orang lain. Ini juga berarti memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti pengembangan diri dan hubungan yang positif. Dengan mengendalikan lidah kita, kita tidak hanya melindungi reputasi orang lain, tetapi juga menjaga integritas diri. Ketika kita menghindari gosip, kita sedang menanam benih-benih kebaikan. Kita sedang membangun dunia yang lebih positif dan harmonis. Ingatlah, kata-kata yang kita ucapkan hari ini akan membentuk realitas kita di masa depan. Apakah Anda ingin dikenang sebagai orang yang menyebarkan kebahagiaan atau kesedihan? Mari kita jadikan setiap percakapan sebagai kesempatan untuk menginspirasi, menyemangati, dan menyatukan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kata yang disampaikan dengan gegabah. Kata-kata seperti pisau, jika tidak digunakan dengan hati-hati, dapat melukai orang lain. Setiap kata yang kita ucapkan adalah sebuah panah yang kita lepaskan ke dalam dunia. Begitu terpanah, kata-kata tersebut sulit untuk ditarik kembali. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir panjang dan matang sebelum berbicara. Orang cerdas memahami bahwa kata-kata yang terucap secara gegabah dapat melukai hati, merusak hubungan, bahkan memicu konflik. Berbicara dengan bijaksana adalah bentuk pengendalian diri yang tertinggi. Ini adalah tentang menguasai impuls untuk berbicara tanpa berpikir. Ini adalah tentang memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Dengan menguasai lidah, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari konsekuensi negatif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis bagi orang-orang di sekitar kita. Setiap percakapan adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan berlatih berbicara dengan bijaksana, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita, membangun hubungan yang lebih kuat, dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ingatlah, kata-kata yang kita ucapkan adalah cerminan dari pikiran dan hati kita. Sebelum berbicara, pikirkan. Setelah berbicara, pikirkan lagi. Mari kita gunakan kata-kata kita untuk menginspirasi dan menyatukan. Yang ketiga, provokasi. Menavigasi lautan kehidupan yang penuh dengan gelombang emosi dan tantangan, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran dan kecerdasan kita. Provokasi adalah salah satu gelombang tersebut, yang jika tidak ditangani dengan bijak, dapat menenggelamkan kita dalam pusaran konflik. Orang cerdas memahami bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada kemampuan untuk menanggapi dengan amarah, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Ketenangan adalah sebuah kekuatan yang tak ternilai. Ketenangan adalah seperti jangkar yang menstabilkan kita di tengah badai kehidupan. Dengan menjaga ketenangan, kita mampu berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijaksana, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketika kita menghadapi provokasi, alih-alih membalas dengan amarah, kita memilih untuk memahami akar penyebabnya dan mencari solusi yang damai. Menjadi pulau ketenangan di tengah lautan kekacauan adalah sebuah pilihan. Ini adalah pilihan untuk tidak terbawa arus emosi negatif. Ini adalah pilihan untuk menjadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang lapang.
Provokasi bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan peluang untuk tumbuh. Setiap kali kita berhasil mengatasi godaan akan semakin memperkuat karakter kita. Kita belajar untuk mengendalikan emosi, mengembangkan empati, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan orang lain. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan untuk menjaga ketenangan adalah sebuah keterampilan yang sangat berharga. Dengan menguasai keterampilan ini, kita tidak hanya akan hidup lebih bahagia dan damai, tetapi juga akan menjadi agen perubahan yang positif. Mari kita jadikan ketenangan sebagai kompas yang memandu kita dalam menjalani hidup. Yang keempat, berbohong. Kejujuran adalah cermin yang menunjukkan wajah kita yang sebenarnya. Ia adalah fondasi yang kokoh, di atasnya kita membangun kepercayaan, hubungan, dan reputasi. Seperti cahaya matahari yang menerangi kegelapan, kejujuran membawa kejelasan dan menghilangkan keraguan. Orang yang cerdas memahami bahwa kebenaran bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kebohongan adalah seperti benang laba-laba yang semakin rumit dan sulit dilepaskan. Semakin banyak kebohongan yang kita utarakan, semakin dalam kita terperangkap dalam jaring kebohongan itu sendiri. Kejujuran, di sisi lain, adalah jalan keluar yang paling sederhana dan paling efektif. Dengan memilih kejujuran, kita tidak hanya membebaskan diri dari beban kebohongan, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan bermartabat. Kejujuran adalah investasi terbaik yang dapat kita lakukan. Ketika kita jujur, kita tidak hanya membangun kepercayaan orang lain, tetapi juga kepercayaan diri kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang lebih autentik, lebih berani, dan lebih berharga. Kejujuran adalah kunci untuk membuka pintu menuju hubungan yang lebih dalam, peluang yang lebih besar, dan kebahagiaan yang lebih sejati. Mari kita menunjukkan bahwa menjadi jujur adalah mungkin, bahkan dalam situasi yang sulit. Mari kita jadikan kejujuran sebagai gaya hidup kita, sehingga kita dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang kelima, mengejek orang. Di balik setiap tawa yang mengiringi ejekan, tersembunyi luka yang mendalam. Ketika kita mengejek orang lain, kita tidak hanya menyakiti perasaan mereka, tetapi juga mengungkap sisi gelap dari diri kita sendiri. Ejekan adalah cerminan dari ketidakamanan dan ketakutan kita sendiri. Setiap individu memiliki nilai yang unik dan berharga. Dengan mengejek, kita menyangkal hak dasar mereka untuk dihormati dan dihargai. Kita menciptakan lingkungan yang penuh permusuhan dan saling tidak percaya. Mengejek mencerminkan karakter kita yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kita mungkin menggunakan humor untuk menutupi rasa tidak aman atau untuk meninggikan diri kita dengan merendahkan orang lain. Orang yang cerdas memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kebaikan. Mereka menggunakan kata-kata mereka untuk mengangkat semangat orang lain, bukan untuk menjatuhkannya. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik dengan memilih kata-kata kita dengan bijak. Setiap kata yang kita ucapkan adalah sebuah pilihan. Mari kita memilih untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Mari kita memilih untuk membangun, bukan menghancurkan. Yang keenam, mudah membuat janji. Janji, lebih dari sekadar kata-kata yang diucapkan begitu saja. Ia adalah sebuah ikatan suci yang mengikat kita dengan orang lain. Orang yang cerdas memahami betul bahwa setiap janji memiliki bobotnya sendiri, sebuah komitmen yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kita harus hidup selaras dengan kenyataan, menyadari batas-batas kemampuan diri. Membuat janji sembarangan tanpa pertimbangan matang bukan hanya mengorbankan integritas pribadi, namun juga mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Dalam setiap janji yang kita buat, tertanam harapan dan keyakinan orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya berutang pada diri sendiri untuk menepati janji, tetapi juga pada mereka yang telah mempercayai kita. Membangun reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan adalah investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil yang manis. Melalui kehati-hatian dalam membuat komitmen, kita tidak hanya menjaga hubungan yang telah terjalin, namun juga menciptakan fondasi yang kuat untuk menjalin hubungan baru. Orang yang bijaksana senantiasa menimbang-nimbang setiap janji yang akan diucapkan. Mereka tidak hanya mempertimbangkan apakah janji tersebut dapat dipenuhi, namun juga seberapa sejalan janji itu dengan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. Dengan demikian, mereka dapat menghindari beban yang tidak perlu dan menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan, hubungan sosial, dan waktu untuk diri sendiri. Ingatlah, setiap janji adalah sebuah janji suci. Oleh karena itu, perlakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, namun juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Yang ketujuh, kata-kata yang dipicu oleh kemarahan. Dalam pusaran emosi yang bergejolak, sangat mudah bagi kita untuk terbawa arus kemarahan dan mengeluarkan kata-kata yang melukai. Namun, orang cerdas memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengekspresikan segala emosi, dalam kapasitas untuk mengendalikannya, terutama kemarahan. Kata-kata yang dilontarkan dalam keadaan marah bukanlah sekadar kata-kata biasa, ia adalah senjata yang dapat melukai dan merusak hubungan hingga ke akarnya. Dengan demikian, orang bijaksana senantiasa berusaha untuk tetap tenang dan mengendalikan diri. Mereka menyadari bahwa kemarahan seringkali mengaburkan penilaian dan mendorong kita untuk bertindak impulsif. Kata-kata yang terucap dalam keadaan marah sulit untuk ditarik kembali, dan bekas lukanya dapat membekas dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengambil jeda sejenak sebelum merespons, memberi waktu bagi emosi untuk mereda dan pikiran untuk menjadi jernih. Alih-alih membiarkan kemarahan menguasai, orang cerdas memilih untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang konstruktif. Mereka berkomunikasi dengan jelas dan tegas, namun tetap sopan dan menghormati orang lain. Mereka fokus pada masalah yang menjadi akar penyebab kemarahan, bukan pada individu yang terlibat. Dengan demikian, mereka membuka ruang untuk dialog yang lebih produktif dan membangun. Dalam praktiknya, mengendalikan emosi adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan latihan terus-menerus. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan, siapapun dapat menguasai keterampilan ini. Yang kedelapan, menilai penampilan seseorang. Dalam era di mana penampilan begitu diagungkan, mudah bagi kita untuk terjebak dalam menilai seseorang hanya dari sampulnya. Namun, orang cerdas memahami bahwa keindahan sejati terletak jauh di dalam diri seseorang. Penampilan mungkin menarik perhatian pertama kali, namun karakterlah yang membuat kita jatuh cinta. Memfokuskan penilaian pada penampilan fisik tidak hanya dangkal, tetapi juga membatasi kita untuk mengenal potensi dan kedalaman jiwa seseorang. Orang bijak memilih untuk melihat melampaui penampilan fisik. Mereka menyadari bahwa penampilan dapat dimanipulasi, namun tindakan dan pilihan seseoranglah yang mencerminkan karakter sejati. Dengan mengutamakan karakter, kita membuka diri untuk menjalin hubungan yang lebih bermakna dan mendalam. Dengan menghargai keberagaman dan individualitas, kita menciptakan lingkungan yang inklusif dan penuh empati. Ketika kita menunjukkan rasa hormat kepada semua orang, tanpa memandang penampilan fisik mereka, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah langkah kecil namun berarti dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dalam interaksi sehari-hari, marilah kita meluangkan waktu untuk mengenal seseorang secara lebih mendalam. Dengan menggali motivasi, mimpi, dan tantangan yang mereka hadapi, kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita sendiri, tetapi juga membangun koneksi yang tulus dan berkelanjutan. Ingatlah, keindahan sejati terletak pada hati dan pikiran, bukan pada penampilan fisik semata. Yang kesembilan, generalisasi berlebihan. Generalisasi berlebihan adalah pisau bermata dua yang dapat membelokkan kebenaran dan mencederai hubungan antar manusia. Ketika kita terjebak dalam pola pikir yang menyederhanakan kompleksitas manusia, kita tidak hanya merendahkan martabat orang lain, tetapi juga membatasi diri kita sendiri dari pengalaman yang lebih kaya. Setiap individu adalah sebuah kosmos yang unik, dengan nuansa pengalaman, pikiran, dan perasaan yang tak terhingga. Dengan menggeneralisasi, kita mengabaikan kekayaan ini dan menggantinya dengan label yang dangkal. Ini seperti mencoba memaksa sebuah kubus ke dalam lubang bulat, hasilnya tentu saja tidak akan sempurna. Untuk membangun hubungan yang autentik dan bermakna, kita perlu membuka diri terhadap perbedaan. Ini berarti mendengarkan dengan empati, mengajukan pertanyaan yang tulus, dan menghindari asumsi yang belum tentu benar. Dengan demikian, kita tidak hanya menghormati orang lain, tetapi juga membuka diri untuk belajar dan tumbuh. Membebaskan diri dari generalisasi adalah sebuah perjalanan. Ini membutuhkan kesadaran diri, keingintahuan, dan keberanian untuk menantang keyakinan yang telah lama kita pegang. Namun, hasilnya akan sangat sepadan. Dengan melihat dunia melalui lensa yang lebih jernih dan objektif, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, memecahkan konflik dengan lebih efektif, dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Yang ke-10, kata-kata tanpa empati. Empati adalah jembatan yang menghubungkan hati kita. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, seringkali kita terjebak dalam kesibukan masing-masing sehingga lupa untuk melihat dan merasakan apa yang dialami orang lain. Namun, orang yang cerdas memahami bahwa empati adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan bermakna.
Empati bukan sekadar kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, melainkan juga tentang merespons dengan bijaksana dan penuh perhatian. Dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, kita dapat memahami perspektif mereka dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Dalam komunitas yang semakin beragam, empati menjadi semakin penting. Ketika kita mampu memahami dan menghargai perbedaan, kita dapat membangun lingkungan yang inklusif dan penuh kasih sayang. Empati juga menjadi fondasi bagi penyelesaian konflik, karena memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, tanpa menghakimi atau menyalahkan. Dengan mempraktikkan empati, kita tidak hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan diri kita sendiri. Ketika kita merasa terhubung dengan orang lain, kita akan merasa lebih bahagia, lebih puas, dan lebih bermakna. Membangun dunia yang lebih baik dimulai dari diri kita sendiri. Dengan memilih untuk menjadi lebih empati, kita berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Mari kita jadikan empati sebagai bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Yang ke-11, afirmasi negatif dan merugikan diri sendiri. Dalam lautan kehidupan yang penuh gejolak, kata-kata adalah jangkar yang menstabilkan kita. Ketika badai menerpa, kita seringkali merasa terombang-ambing dan kehilangan arah. Namun, orang bijak menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Afirmasi positif bukanlah sekadar mantra yang diucapkan tanpa makna, melainkan sebuah komitmen untuk melihat dunia dengan lensa yang berbeda. Dengan mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang konstruktif, kita membangun ketahanan mental yang memungkinkan kita untuk menghadapi segala tantangan dengan lebih tenang dan percaya diri. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan yang pahit, melainkan tentang mengubah cara kita meresponsnya. Alih-alih terjebak dalam lingkaran setan pikiran negatif, kita memilih untuk fokus pada solusi dan potensi yang ada. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi kesehatan mental kita, tetapi juga membuka pintu bagi peluang baru. Praktik afirmasi positif adalah sebuah investasi jangka panjang. Dengan konsisten mengulanginya, kita akan mulai melihat perubahan positif dalam kehidupan kita. Kata-kata yang kita ucapkan hari ini akan membentuk tindakan kita besok, dan pada akhirnya akan membentuk karakter kita. Mari kita jadikan afirmasi sebagai bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Dengan demikian, kita tidak hanya akan mengubah diri kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatlah, kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan, memotivasi, dan mengubah dunia. Yang ke-12, meremehkan kemampuan orang lain. Setiap individu adalah sebuah dunia yang penuh keajaiban. Di dalam diri setiap orang tersimpan potensi yang tak terbatas, menunggu untuk ditemukan dan dikembangkan. Orang yang cerdas memahami bahwa dengan mengakui dan menghargai potensi ini, kita tidak hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan bersama. Ketika kita memandang rendah orang lain, kita membatasi diri kita sendiri. Kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari perspektif yang berbeda, untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar, dan untuk membangun hubungan yang lebih mendalam. Sebaliknya, dengan merayakan keberhasilan orang lain, kita menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana semua orang merasa dihargai dan dihargai. Dengan berinvestasi dalam pertumbuhan orang lain, kita sebenarnya sedang berinvestasi pada diri kita sendiri. Ketika komunitas kita berkembang, kita semua ikut merasakan manfaatnya. Kita hidup dalam sebuah jaringan yang saling terkait, di mana keberhasilan satu orang adalah keberhasilan kita semua. Mari kita bangun dunia di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung. Mari kita ciptakan lingkungan di mana kita dapat tumbuh bersama, belajar satu sama lain, dan mencapai potensi penuh kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi generasi mendatang. Perjalanan menuju kecerdasan sejati bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menggunakannya. 12 prinsip ini adalah kompas yang akan membimbing kita dalam berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih berarti. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembahasan ini. Berikan masukan Anda di kolom komentar agar kanal ini dapat lebih maju. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk tekan tombol like, subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan. Sampai jumpa pada topik yang berbeda.